Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bu Lilis lagi di bab 4. Kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Silakan siapkan buku paketmu, buka halaman 91 sampai dengan 98 dengan judul literasi. Kita mulai pembahasan kita. Yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Kita mulai dari buku fiksi. Buku fiksi sumber tulisannya adalah rekayasa, angan-angan, imajinasi pengarang. Kemudian bahasanya bahasa rekaan tidak baku. Mungkin juga bisa menggunakan bahasa daerah. Ya, berikutnya yang ketiga, kata-katanya bersifat konotatif, bukan makna sebenarnya. Yang keempat dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik meliputi alur, tema, tokoh, setting, dan unsur ekstrinsik. Unsur yang berada di luar karya sastra tapi ikut masuk dalam karya sastra itu. Bentuknya bisa cerpen, novel, dan drama. Berikutnya adalah ciri dari buku non-fiksi. Yang pertama ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Yang kedua bahasanya bahasa baku, bahasa resmi, kemudian kata-katanya bersifat denotasi. Kata-katanya bermakna sebenarnya, makna kamus. Yang keempat, mengandung informasi berupa fakta, kejadian nyata. Yang kelima, menyajikan temuan baru atau temuan yang lama tapi diperbarui lagi. Yang keenam, idenya tertulis dengan jelas, sistematis. Yang ketujuh, menggunakan istilah keilmuan, bahkan istilah asing. Yang kedelapan, bentuknya bisa buku pelajaran, buku pengayaan, buku-buku keilmuan. Berikutnya, cara kita menganalisis sebuah buku, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Yang pertama, kita tulis semua tentang identitas buku yang meliputi judulnya, penulis, penerbit, edisi atau cetakan keberapa, tahun terbit, ISBN-nya, ISSN-nya, kemudian mungkin ada harga jual. Yang kedua, isi. Pada saat kita menulis isi, maka kita membuat ringkasannya. Kalau buku itu yang non-fiksi, namanya ringkasan isi. Tapi kalau buku fiksi namanya sinopsis, ringkasan cerita. Kemudian sistematika penulisannya bagaimana, ejaannya bagaimana. Yang ketiga, kita fokus pada penilaiannya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan buku itu. Yang keempat, kita analisis adalah pendapat penulis terhadap isi buku. Berikutnya adalah teknik analisis buku. Nah, saya memberikan contoh adalah buku yang fiksi, karya Andrea Hirata, judulnya Ayah. Maka dalam hal menganalisis buku yang disebut juga dengan bedah buku atau resensi buku, maka langkahnya yang pertama adalah membaca seluruh isi buku. Kita memahami isi dari buku itu. Yang kedua, tentu Anda menulis identitas buku seperti yang kita bahas tadi. Kemudian tandai bagian-bagian penting dari buku itu, ditandai. Kemudian membuat, karena ini karya yang fiksi, maka kita membuat sinopsis, ringkasan dari cerita itu. Yang kelima, menentukan penilaian terhadap isi buku itu. Cari kelebihannya apa. Kemudian sekaligus kekurangannya apa. Yang terakhir adalah tulis pendapatmu tentang isi buku secara singkat. Setelah membaca tentu kamu punya pendapat tentang isi dari Ayah, karya Andrea Hirata ini. Baik, contoh-contoh resensi buku itu ada di buku paketmu mulai halaman 94 sampai 99. Silakan kalian pelajari. Agar nanti pada saat ada tugas membuat resensi buku, kalian sudah bisa membuatnya. Baik, ini penjelasan saya secara singkat. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan lewat WA.
Tetap sehat, tetap semangat, masa depan menanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.